hidupnya. Pergi berdua-dua keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Damai sejahtera bagi kita semua. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita disapa oleh Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu tentang Yesus mengutus murid-muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya, apakah kita semua pernah diutus? Tentu saja kita semua yang ada di tempat ini pernah diutus. Jikalau kita mengutus seseorang atau jikalau kita diutus oleh seseorang, tentu saja kita berharap agar orang yang kita utus tersebut melakukan yang terbaik seperti apa yang kita harapkan. Misalnya dalam adat Batak Toba, seperti adat yang kita jalani dalam hidup kita sehari-hari. Pastilah kita semua pernah berpesta, bukan? Jika kita hendak melakukan sebuah pesta, pasti kita akan mengutus seseorang untuk menyampaikan undangan kita. Atau di dalam adat kita disebutlah ini Gokon Dohot Jozo. Nah, ketika kita mengutus seseorang itu untuk menyampaikan undangan kita kepada kerabat dekat kita ataupun kepada kerabat jauh kita, pastilah kita berharap bahwa undangan itu tidak ada yang tertinggal satupun. Dan kita berharap semua orang yang sudah diundang itu akan datang ke pesta yang akan kita laksanakan di hari yang sudah ditentukan. Nah, saudara-saudari sekalian, begitu juga dengan Injil hari ini, di mana Yesus mengutus ke-70 muridnya untuk memberitakan keselamatan kepada orang-orang dan untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, yaitu, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, supaya hendaknya mereka jangan membawa pundi-pundi atau bekal ataupun kasut. Saudara-saudara sekalian, mengapa Yesus mengatakan demikian? Murid-murid diajak ataupun disuruh, diperingati supaya mereka tidak membawa pundi-pundi, tidak membawa kasut, dan supaya mereka tidak merasa khawatir. Mengapa demikian? Karena Yesus berjanji, apapun kendala yang dijalani ataupun dilewati oleh murid-murid tersebut, pasti Yesus akan menyertai murid-murid tersebut dalam hal dan situasi apapun. Begitu juga dengan kita semua yang ada di sini. Yesus sudah mengutus kita ke tengah-tengah umat untuk menyampaikan kabar gembira, untuk memberitakan berita sukacita bahwa Yesus sebentar lagi akan datang. Sebentar lagi akan Natal, bukan? Nah, kalau Natal berarti di situ adalah kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yang artinya kita akan bersukacita menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diutus oleh Yesus untuk mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, atau siapapun di sekitar kita yang malas ke gereja. Kita ajak mereka, hai teman, ayo ke gereja, sebentar lagi Natal. Mari kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus
Kristus dengan meriah. Mari kita persiapkan jalan bagi Tuhan. Bukan hanya mengajak saja, akan tetapi kita harus bisa membangkitkan semangat mereka supaya mereka datang ke gereja untuk memuji Tuhan. Bagaimanalah supaya hatinya tergerak? Harus datang ke gereja. Misalnya seperti ini. Si A mengajak si B ke gereja. Si A harus bisa membangkitkan semangatnya dengan berbagai motivasi. Bagaimanalah si B mau ke gereja? Misalnya si A sudah mengajak si B ke gereja. Berarti dalam hati si B, aku harus ke gereja. Si A sudah mengajak saya. Berarti ajakan si A itu bermanfaat kepada si B. Nah, saudara-saudara sekalian, jika kita berhasil mengajak teman-teman kita yang malas ke gereja, saudara kita, tetangga kita, itulah yang dikehendaki Yesus. Seperti Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan kabar keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Injil ini berpesan supaya kita mau diutus. Bukan hanya sekedar mau, tetapi melaksanakan tugas kita dan mengajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, supaya semakin percaya kepada Tuhan dan menyiapkan jalan yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya, karena Tuhan sudah mau datang. Jalan yang dimaksud adalah hati kita sendiri. Kita harus mau membuka hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kita sebut dengan Natal. Saudara-saudara sekalian, semoga Injil hari ini dan renungan ini dapat menjadi pedoman dan pelita bagi hidup kita sehari-hari. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai, membimbing, dan mengarahkan kita dalam menjalankan hidup kita. Salam sehat, Horas.